Shalom sahabat yang diberkati Tuhan, bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam acara ini, renungan kita di hari ini. Saudara, tema kita atau judul kita adalah akar pahit yang terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Artinya bahwa kegeraman, kemarahan, fitnah adalah kejahatan, saudara. Dan bagian yang kedua adalah Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, rawan sekali manusia dihinggapi perasaan yang negatif. Sangat rawan sekali. Kekuatan jahatlah yang seringkali menguasai akal budi dan perasaan manusia pada realita ini, saudara. Sensitivitas terhadap harga dirilah dan prinsip kehidupanlah menjadi sumber. Ketika kita memasangnya begitu tinggi dan di luar dari nilai-nilai firman Tuhan, itu kemudian sulit untuk dilanggari oleh orang lain. Begitu ada orang lain melanggari batas itu, kita menjadi marah, kita menjadi geram, kita menjadi tidak suka, dan kita menjadi I don't care sama orang lain, bahkan juga mengumpat orang lain. Saudara, pengampunan menjadi sesuatu yang langka atau sulit dilepaskan. Sebab kejahatan itulah yang kemudian menguasai seluruh kehidupan kita. Maka dengan sendirinya, dengan otomatis, tanpa kita sadari, umpatan, kutukan dari mulut kita, berpikir mencelakakan orang lain, bermusuhan dengan orang lain, dan lain sebagainya, hal-hal yang jahat bermunculan di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari juga bahwa itulah yang disebut sebagai akar pahit. Saya lebih senang sebenarnya menyebutnya sebagai sampah-sampah yang busuk, yang kotor, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita membiarkan dia terus membusuk, saudara, dia akan mencemarkan seluruh tubuh kita. Dan tidak ada sesuatu yang baik akan keluar dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jauhilah itu semuanya, sebab akan menimbulkan efek merusak dirimu sendiri. Dan Alkitab berkata bahwa inilah yang mengeringkan tulang, saudara. Saudara, ketika kita membiarkan akar pahit itu terus menancap begitu kuat ke dalaman jiwa batin kita, maka dia tidak hanya merusak spiritualitas kita, tetapi juga kesehatan kita. Sebab dengan panas hatilah, kemudian sel-sel yang baik dalam tubuh kita akan ikut mati. Muncullah sakit penyakit, mulai dari pikiran yang stres, mulai dari ginjal, hati, dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin kita mengganti akar pahit itu dengan kasih karunia Tuhan. Sebab akar pahit itu begitu pekat luar biasa. Tetapi kasih karunia Tuhan begitu manis di dalam hidup kita. Memang tidak mudah, saudara. Karena apa? Karena ketika kita menginginkan kasih karunia yang menguasai hidup kita, berarti kita harus siap sapu untuk menyapu kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita. Kita siap merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita siap merendahkan hati serendah-rendahnya agar kita dapat melepaskan pengampunan. Tetapi kalau tidak, saudara, kita justru akan hancur dengan sendirinya. Hidup ini seperti gelas, dan hati kita seperti air yang ada di dalam gelas ini. Kegeraman mengisi hati kita, kemarahan mengisi hati kita, iri hati mengisi hati kita, panas hati kita, fitnah mengisi hati kita, umpatan mengisi hati kita. Dan makin lama kita simpan, saudara, warnanya semakin pekatnya luar biasa. Kalau ini belum begitu pekat, saya tambahkan lagi, saudara. Makin lama dia makin pekat dan baunya menjadi tidak enak sekali di dalam hidup kita. Dan tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kepekatan hidup ini kecuali kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Dan tidak mudah, saudara. Kita harus minta Roh Kudus. Waktu terus-menerus berjalan. Kita akan minta Tuhan tolong hidup saya. Tuhan jernihkan hidup saya. Dan kita siap melepaskan pengampunan itu di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Hidup kita dipulihkan hanya oleh kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kepada kasih karunia Allah lah pertolongan kita. Belajarlah, saudara, untuk mengampuni. Belajarlah untuk melupakan kesalahan sesama. Maka kita akan melihat bahwa setiap hari dalam hidup kita, mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan memberkati.